Guys, aku Gradis. Hari ini Asbun aja guys akan menemani kalian di sela-sela makan dan sela-sela kalian melakukan aktivitas. Nah, hari ini kita bakal bahas banyak banget topik yang mungkin menurut kita itu kayak lumayan krusial ya untuk Gen Z hari-hari ini. Jadi sebelum itu kita kenalin dulu sama narasumber kita. Hari ini kita kenal dulu nih guys sama teman-teman kita dari Ubud Malang. Silakan Kak. Halo semuanya, saya Deborah Grisiana dan kebetulan saat ini saya menginjak semester 6 dan ya pastinya deket lagi lah lulus ya. Lulus lah, harus. Kalau saya Hasan Nizam, saya ini menempuh semester 6, mengambil studi S1 manajemen, dan bisa dibilang saat ini ya kurang bagus ya. Rumah sama gini. Ya, lumayan menurut saya sih ya. Syukur lah ya. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang spesial banget, yang tentunya relate nih sama kita para Gen Z yang tadi ini. Topiknya itu lebih dari buku, kenapa sih soft skill penting banget di hidup kita semua. Nah, dulu waktu sekolah, waktu kuliah juga kali ya, kita tuh sering banget kan, kayak orientasi kita buat kuliah ataupun sekolah itu kan pasti dapat nilai yang terbaik A atau enggak sang. Ini tuh jadi kebiasaan banget kan buat kita kalau buat kitanya jadi mikir kalau semuanya tuh harus dapat yang sempurna, nilainya sempurna gitu. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Kamu gimana? Kamu gimana? Aku sih, ya bisa dibilang sih bidang kerja kan bidang yang bisa dibilang bidang yang kompleks, nggak seperti pendidikan. Biasanya kita hanya berlandaskan pada satu teori mungkin bisa dibilang ya. Jadi mungkin bagi saya ya, itu hal yang sangat penting, tidak berpanggilan pada teori saja, jadi harus dipraktekkan dengan menggunakan apa namanya ya soft skill. Menurut Anda gimana? Kalau dibicarain sama persiapan tadi itu benar sih kamu, karena contohnya kalau kita sudah lulus dari kuliah atau dari sekolah gitu ya, terus kita cari kerja, tentunya perusahaan itu juga nggak perlu melihat berapa dan seberapa bagusnya akademik kita kayak harus nilai A, harus nilai 100 tuh enggak. Tapi perusahaan itu tentunya melihat dari soft skill dan hard skill dari kita juga. Oke. Nah, jadi kalau menurut teman-teman kita tadi tuh soft skill sama hard skill tuh yang penting banget ya buat kita semua. Mengingat juga kan kita perlu beradaptasi nih sama yang namanya dunia kerja yang tentunya sudah terapkan tadi lebih kompleks gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita kenapa sih soft skill itu krusial dan gimana contohnya tadi di lingkungan kita. Kalian gimana sih guys? Nah, kalau saya itu mungkin adaptasi ya. Adaptasi itu memang penting untuk dunia kerja ya. Seperti mungkin kita tidak bisa menandaskan sesuatu atau urusan yang kita buat itu berdasarkan hanya kepada paper to paper langsung bukan ya. Kalau saya bilang itu mungkin out of the box, kita memikirkan solusi yang lebih kreatif yang dapat menciptakan hasil yang lebih efisien. Contohnya tuh kayak gimana sih adaptasi itu? Menurut saya itu mungkin saya sebagai orang Tulen Jawa ya, saya bilang saya sungkan ya kata contoh mungkin ada sesi pengambilan keputusan sesi rapat gitu ya, mungkin kita sungkan ada yang memberikan pendapatnya masing-masing, tapi kita memberikan pendapat kita sendiri, tetapi mungkin kita merasa pendapat kita lebih baik dari pendapat orang lain, jadi tidak mengutamakan pendapat kita dengan kan kita merasa mungkin pendapat orang lain mungkin ya bagus sekali ya gitu kan. Jadi kayak jadi takut buat mengutarakan pendapatnya gitu ya. Takut mungkin takutnya dari segi mungkin orang lain dipandang orang lain itu menganggap kalian dulu sendiri kan. Mungkin wah nafis juga gitu kan, egois juga nih orang dapatnya mau dari mana itu. Oh iya. Jadi kayak rasa kayak gak enak kan. Ya maksudnya gitu. Oh my god. People pleaser ya. Ya sebenarnya kan namanya juga Jawa ya. Seperti juga Jawa. Selain di adaptasi, komunikasi, terus pemecahkan masalah, itu juga teamwork kali ya yang penting. Karena kita kan juga kerja nggak mungkin sendirian tuh. Ada sih kerja yang sendirian, cuma kan sebagai besar kita harus
selalu kontak sama orang terus kan. Jadi gimana caranya kita kerja sama orang lain juga penting sih menurutku. Kalau kita gimana? Penting sih ya. Itu penting sih. Jadi kayak gak mungkin kita apa ya, semuanya tuh serba sendiri tuh gak mungkin. Jadi kayak pasti ada teamwork kayak kerja dalam entah itu pokoknya kayak ya gimana gimana tuh kerja dalam tim tuh kita juga bisa mencapai tujuan yang bersama-sama gitu. Jadi menurutku kayak antara teamwork, adaptasi, sama komunikasi itu kayak berjalan barengan. Gak mungkin benar saja. Iya sih, betul. Kita harus bareng. Kalau Mungkin dari saya sendiri ya itu pengalaman sendiri itu mungkin di waktu kuliah mungkin selalu sendiri ya. Jadi ya Lonely ya guys. ya benar. Jadi saya selalu sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dibilang tipe aja kerjasama antara orang itu mungkin akan terasa kurang ya. Jadi kita harus memperbaiki gitu kan. Harus membiasakan diri gitu. Gitu. Kalau enggak ya jadi kayak saya ya. Mereka pun gitu kan. Oke, nah kan kita udah bahas nih tentang soft skill apa saja sih yang kita butuhin di dunia kerja gitu ya. Nah sekarang kita ngobrol tentang gimana sih kita ngasah soft skill itu di lingkungan kita mumpung belum terlambat nih. Kita juga masih kuliah juga kan. Jadi masih ada waktu buat kita ngasah skillnya itu kan. Soalnya gimana? Kalau aku sih, aku pernah nyoba ikut organisasi kayak komunitas gitu. Tapi ya tentunya kalau mau ikut organisasi komunitas tuh kayak lihat-lihat dulu. Itu toxic dan Aduh, karena kayak kalau anggotanya mungkin anggota atau yang di komunitas itu kayak agak gimana gitu kayak kita bingung. Kita serba salah gitu loh. kenapa itu? Karena kayak menurut aku kayak nggak kurang bisa membangun diri kita. Oh, Jadi pasti ya tentunya waktu itu aku di organisasi juga anak-anaknya juga oke-oke sih yang anggotanya juga oke. Jadi kayak awalnya kayak aku mungkin bisa dibilang nggak pemalu gitu ya. Kayak untuk berkomunikasi itu kayak masih susah. Jadi kayak nggak pedean gitu. Terus aku juga kurang bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan yang baru. Nah, terus habis itu kayak bersinggungan lah dengan anggota-anggota yang di organisasi komunitas itu. Jadi kayak aku bisa ya agak sedikit berkembang ya dari soft skill-nya itu tadi kayak bisa berkomunikasi dengan agak lancar, bisa beradaptasi, malah sampai SKSD termasuk iya harus banget itu SKS itu emang harus banget sih. Iya. Kalau pengalaman itu sendiri juga di organisasi tuh emang kita emang banyak banget ya tugas dan wewenang yang harus diemban. Cuma menurutku kalau kita di organisasi tuh kita bakal ngebantuin banyak banget soft skill yang kita sendiri justru awalnya tuh nggak tahu gitu kalau kita bakal bisa kembangin. Aduh, dari mungkin dari pengalaman beberapa orang ini lebih bagus ya. Saya itu lebih ke praktik nyata ya sebenarnya, lebih ke namanya fakta ya. Misalnya waktu kuliah itu bisa diaturkan, jadi bisa mengambil fakta supaya kita tahu nih bisa kerja yang mungkin dari segi mungkin nggak semua ya kerja dengan kerja itu gimana, tapi kita bisa market, saling tidaknya mungkin bisa kita. Nah, kalau kita ambil pengalaman atau praktik itu, nanti kita udah terbiasa dari bidang kerja kan kita nggak terpressure dulu. Part-time juga bisa, volunteer, magang kan lagi zamannya nih. Kita juga tahu sendiri di internet banyak banget volunteer, magang, bisa WFO, bisa WFH juga kan. Jadi banyak banget sih menurutku yang buat bantu kita ngembangin soft skill itu. Ya, cuma kayak ini juga kan freelancer kan. Nah, freelancer pun bagus tuh. Saya mengasah itu kayak digital marketing bisa kan. Kayak kita cara uh, mempromosikan suatu produk yang kita dapat dari freelance itu kan. Sejak dari rumah itu kita dapat pengalaman, dapat uang, yang tentunya penting ya. Kalau kita masih uang. Money. Benar. Time is money, bro. Jadi kita sebagai freelancer itu kita dapat menjalankan atau membuat sesuatu produk yang bagus lah dari pembinaan dari pembinaan dari perusahaan itu ada suatu organisasi itu dan dapatkan hasil yang bagus, tentu reputasi kita kan ya lebih baik gitu. Terus gimana nih guys? Selain dari itu,
Apalagi sih menurut kalian yang bisa membangun mengasah skillnya itu tadi. Selain yang udah kita sebutin nih. Mungkin apa gitu Tapi kalau secara soft skill sih memang banyak ya. banyak ya. Banyak banget sih. Ya. Emang sebanyak itu soft skill. Tapi mungkin selain dari kita ngakuin banyak kegiatan sehari-hari, kita juga bisa merefleksi ke diri kita sendiri lagi nih. Gimana sih kita sebetulnya? Apa sih yang Identitasnya. ya identitasnya kita tuh seperti apa? Kayak personality-nya seperti apa? Nah, dari itu kan kalau kita tahu tentang diri kita sendiri kan kita bisa nih nyari jalan, nyari Solusi ya sebenarnya. ya nyari solusi buat ngebangin diri kita dengan cara yang kita lebih nyaman gitu. Sih. Contohnya gini. Saya mungkin lebih ke pergaulan ya dengan teman itu kalau contoh ya jangan kayak saya selesai kok jangan senang kan itu kalau ada teman ngajak kopi gitu atau mungkin jalan-jalan ya itu bagilah dengan mereka itu selain apa bisa kita bilang kan mempererat hubungan sama juga membangun relasi kan kalau dunia kerja itu kalau nggak ada relasi itu lumayan susah ya Memang kita upahan satu guys. Berani buat ngambil tanggung jawab. wah Penting sih. Kalau kita nggak berani tuh kayak cuma bisa berandai-andai aja kan, nggak bisa bener-bener action kita ngelakuinnya gitu. Jadi menurutku emang harus berani buat ngambil tanggung jawab itu sendiri. Menurut kalian? Iya, berani gak salah. Berani tanggung jawab ya. Berani ngambil tanggung jawab gitu ya. Jadi kayak gimana cara buat memenuhi kayak tanggung jawab itu. Terus juga apa ya? Dari tanggung jawab itu kayak kalau tanggung jawab kita dijalankan dengan benar, otomatis kita dapat kepercayaan. Bener, iya. Kan dapat cuaca juga banyak juga ya. bonus kan biasanya Bagus. Terus dan selain itu juga dapat paling banyak pekerjaan Nah, sih. kayak apa percaya sama kita, sama ini aja. Kan juga dia kerjanya bagus, kan kayak saya dapat percaya, tanggung jawabnya juga oke. Bener-bener. Iya, bener banget. Ternyata banyak banget ya caranya yang buat dia kita ngasah skill itu sebenarnya. Kan nggak bilang kayak itu sebaik itu. maksudnya tidak mengira ya oh iya mengingat ya Jadi gitu guys, nah, kan kita udah bahas nih segala macam tentang soft skill, hard skill, dan dari situ kita juga lebih tahu lagi kan kalau ternyata nilai di sekolah, nilai-nilai yang kita anggap sempurna itu nggak selamanya bisa membantu kita buat di dunia kerja gitu. Mungkin juga percuma juga sih kalau bisa kita dapat IPK-nya tuh sempurna 4 gitu kan. Tapi kalau nggak punya soft skill, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan juga sama aja ya. Kita nggak bisa survive di dunia kerja yang super kompleks itu. Gitu. Gimana ya guys? Mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman kita nih? nah, kalau dari saya itu mungkin dari waktu mulai cuma ya itu lebih bagusnya ikut organisasi tapi jangan mengganggu waktu kalian dulu lah gitu kalau itu mengganggu ya sebaiknya ditinggalkan aja supaya itu yang mau bisa membangun apa ya bisa membangun cara komunikasi sibuknya tadi udah dibahas tadi kan itu bisa membangun dari organisasi dan jangan jadikan saya beneran ini ya mungkin bisa bilang menyesal ya dulu karena enggak ikut organisasi ya jadi dulu jadi sekarang ya mungkin ya mau kerasa dampaknya itu loh Dampaknya gede banget. ya benar Menyakiti hati Mili banget. nah bukan sama kayak hati ya bukan kesem kayak dia enggak Oh iya. Gimana? Kalau dari aku sih ya, join organisasi, komunitas, atau entah itu kalian mau kerja part time atau dan lain kan juga bagus kayak lebih kerasa banget. Tapi yang sendiri tuh kayak kalau kalian mau ikut organisasi atau komunitas itu kayak lihat dulu, guys, apa ya? Organisasi itu bisa membangun kalian apa enggak? Karena Sesuai minat atau ya benar, karena tuh kan organisasi pasti ada periodenya ya. Jadi kayak jangan sampai kalian terjebak di organisasi tersebut dan kalian kayak, aduh, pengen keluar nih. Jadi kayak
kayak mungkin kalian nggak bisa, jadi kayak kalian nggak bisa apa-apa dari sini gitu. Atau tidak hapus. Ya, baca apa nih? Takut Hapus itu siapa itu? Ya, aduh seru banget kan tuh kampus tuh. Ya, ya, bener. Oke guys, jadi itu tadi hasil obrolan kita hari ini tentang soft skill ya. Gimana nih guys, kalian udah mulai membayangkan apa nih yang perlu aku asah setelah ini? Apa nih yang harus aku lakuin setelah ini? Apa pendapat kalian tentang soft skill bisa disampaikan di komentar kali ini ya. Thank you semuanya. Bye.